Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Next Project dengan saya, Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang IT. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang mining ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan cryptocurrency, mungkin kenal dengan yang namanya Bitcoin, Ethereum, dan semacamnya. Nah, cuman pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman ada beberapa koin yang sebenarnya bisa kita mining dengan hardware yang sangat minimal. Meskipun kita tidak berbicara tentang apakah koin ini akan sangat membuat kita menjadi kaya raya, cuman titik poin dari video ini adalah kita akan belajar bahwa ternyata ada proses mining hanya menggunakan alat yang hanya puluhan ribu dan menggunakan listrik yang sangat minimal. Terlepas apakah koin ini akan menjadi mahal nanti, itu tidak akan menjadi pertimbangan kita saat ini. Pertimbangan kita saat ini hanya pada proses bagaimana cara instalasi dan cara menggunakannya. Baik, teman-teman sudah bisa melihat di layar bahwa koin yang akan kita bahas adalah Duino Coin. Jadi teman-teman bisa masuk ke duinocoin.com, maka kurang lebih tampilan halamannya per saat video ini dibuat adalah seperti ini. Kalau misalkan kita agak scroll ke bawah, di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman dapatkan ya, bahwa koin ini dibuat atau ditemukan sejak tahun 2019 dan tujuannya hanya untuk for fun. Jadi apakah koin ini akan menjadi koin mahal? Nggak penting ya. Kita agak scroll ke bawah. Di sini ada informasi untuk developer, termasuk miners juga dan investor. Terserah teman-teman nanti akan mau bermain di mana, apakah ingin sebagai developer menyumbangkan codingnya, karena codingnya nanti akan berupa open source ya. Apakah ingin jadi miner untuk dapat duit aja, dapat koin aja, atau untuk investor. Kemudian beberapa spesifikasi dari koin ini, nama koinnya atau kodenya adalah Duco ya, Duino Coin Duco. Kemudian konsensusnya menggunakan proof of work. Algoritma yang digunakan adalah Duco S1 SHA1 implementation. Jadi implementasi dari SHA1, cuman dia lebih simple. Transaction time-nya instan. Koinnya nggak terbatas. Jadi koin yang diproduksi nanti nggak terbatas dari server ya. Cuman akan ada beberapa proses burning, artinya agar dia tidak terlalu banyak supply-nya, maka dia akan memburn beberapa koinnya. Kemudian reward-nya di manage oleh Kolka System. Saya belum memahami lebih dalam tentang Kolka ini. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas. Kemudian hal penting bahwa koin ini bisa di mining dengan Arduino ya. Seperti kita tahu, Arduino hanya punya memori beberapa KB aja, kemudian dia adalah prosesor 8 bit atau dia adalah keluarga microcontroller ya, yang harganya ya nggak mahal amat. Kemudian bisa di mining dengan ESP32 ya, ESP8266 atau juga Raspberry. Kemudian dia nyebutin bahwa koin ini komunitasnya makin banyak sekarang ya, jadi cepat perkembangannya, mudah digunakan di exchange, kemudian available everywhere. Entahlah, untuk teman-teman yang biasa bermain di koin yang stabil ya, enggak koin yang main-main, mungkin masih aneh sih dengan, atau masih belum familiar dengan Duino Coin ini. Full open source ya, dan dia cocok untuk beginner juga. Jadi kalau kita ingin belajar membuat koin atau membuat server atau algoritma untuk blockchain, kita bisa mencontoh dari coding yang mereka pakai. So dari sudut pandang developer, kita bisa nyontek tuh kalau misalkan kita ingin membuat koin yang seperti ini. Terkait Kolka System, mereka menerapkan kriteria tertentu cara pemberian reward.
Jadi reward yang tertinggi itu diberikan pada miners yang menggunakan Arduino, kemudian reward yang paling rendah dia memberikan pada miners yang menggunakan graphic cards. Artinya kalau misalkan di koin yang lain penggunaan graphic card itu yang paling banyak karena dia dapat memproses lebih cepat ya. Tapi kalau di sini dia di ini malah diurutkan berdasarkan device yang sangat minim menggunakan listrik. Jadi dia mengutamakan device yang hemat listrik seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mining dengan Arduino itu akan lebih banyak dapatnya jika daripada menggunakan graphic card. Kemudian di sini ada beberapa device juga, ada Arduino, ada Raspberry Pi Pico ya, yang ARM ya. Kemudian ESP8266 itu urutan ketiga ya. Kemudian ada Raspberry Pi yang biasa. Kemudian komputer, high-end komputer dan graphic card. Jadi kalau ingin dapat banyak, gunakan Arduino kalau menggunakan Colca System. Multi-chain, oke, ini kita lewati aja, nggak terlalu ngefek bagi kita developer ya. Exchange yang bisa digunakan ada PancakeSwap, ada SushiSwap, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke, coba kalau kita masuk ke sini, get started ya, kita dapat apa? Oke. Nah, yang perlu kita lakuin ada beberapa ya. Pertama kita download dulu rilis terakhirnya, kemudian kita bikin account, kemudian bisa kita gunakan walletnya. Habis itu kita mining dengan alat yang kita punya. Ada beberapa opsi di sini ya. Baik, langsung kita, kalau daftar ya silakan aja daftar nanti di sini ya, create account atau di sini register nih, register di bawah, atau ke web wallet juga bisa, di sini register. Oke. Nah ini untuk proses register, tapi kalau mau login, kalau sudah daftar, saya sudah daftar. Iya, sebenarnya saya sudah daftar setahunan lebih ya, sudah lama sekali, dan saya pernah mining sampai 856 koin. Coba kita langsung install. Jadi saat ini saya sudah menyiapkan Arduino Uno ya. Saat ini saya sudah menyiapkan Arduino Nano ya. Arduino Nano. Nah, saya punya Arduino seperti ini sekarang. Ya, seperti ini. Harganya antara 30 sampai 50 ribu. Saya nanti langsung masuk ke latest release-nya, ke GitHub. Saya masuk ke GitHub. Nah, ini adalah versi terakhir dari coding atau aplikasi Arduino. Kalau misalkan mau codingnya, bisa cek di sini ya. Ini codingnya. Tapi kita nggak perlu coding ya. Kita langsung pakai aja untuk saat ini. Kita download yang versi Arduino, atau kita semuanya deh. Kita download ini 80 MB. Oke, kita download. Sambil ini mendownload, maka saya coba terangkan beberapa proses yang perlu kita lakukan. Coba MS Paint. Jadi kurang lebih saat ini saya sudah nyiapin Arduino Nano. Kemudian proses yang akan terjadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Di sini saya punya PC ya. Saya punya PC. Sini PC. PC ini terhubung ke internet ya. Terhubung ke internet. Jadi karena dia proses miningnya online, jadi mau nggak mau kita harus terhubung ke internet. Kemudian PC ini terhubung ke Arduino Nano ya. Di sini Nano.
menggunakan kabel data. Itu yang akan kita lakukan saat ini. Teman-teman, kalau misalkan menggunakan ESP itu bisa berbeda tepatnya ya. Jadi nanti kalau ESP itu kurang lebih seperti ini. Ini ESP. Karena dia connect-nya ke WiFi, maka teman-teman perlu nyiapin ini nantinya WiFi di sini. Jadi ini terhubung ke WiFi secara wireless. Kemudian dari WiFi dia terhubung ke internet. Jadi berbeda kalau misalkan ESP, kita nggak perlu perantara PC untuk proses mining. Sementara kalau menggunakan Arduino Nano, Uno, atau Mega, itu tetap menggunakan PC sebagai perantaranya. Ya. Jadi ini penting. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Prosesnya sudah selesai. Saya buka. Selanjutnya kita ekstrak hasil downloadan ini. Saya ekstrak di sini ya, di folder. Oke, kita masuk ke foldernya. Di sini ada beberapa folder dan beberapa program. Yang akan kita gunakan nanti adalah Arduino Code ya, dan AVR Miner. Ya. Jadi di sini ada wallet, sebenarnya ada wallet Exe, ada PC Miner Exe, ada CLI wallet. Nah, ini untuk walletnya. Kalau mau mining pakai PC pakai ini ya. Kemudian kalau mau mining pakai ESP32, ESP8266 itu tidak menggunakan apa-apa di sini. Tapi kalau ingin mining menggunakan Arduino Uno, Nano, atau Mega, itu yang perlu diinstal adalah, atau yang perlu digunakan adalah Arduino Code. Ini akan kita install ke Arduino Nano-nya nanti. Kemudian ada AVR Miner, ini yang akan kita jalankan di PC untuk ambil data dari Arduino, dan dia ambil data juga dari internet, dari servernya. Baik, kita langsung buka Arduino kodenya. Karena saya sudah install Arduino IDE, jadi saya hanya bisa double klik file ini aja, yang file utama nih, Arduino Code. Oke, sambil kita tunggu. Baik, kurang lebih seperti ini codingnya. Nah, pada coding ini nggak ada yang perlu kita ubah. Kita hanya bisa upload aja. Jadi kita pilih Arduino-nya. Kemudian ini saya ubah ya. Ini saya sesuaikan dengan device punya saya. Kemudian di COM6. Setelah itu saya langsung upload. Oke, ini proses upload ke Arduino Nano. Selesai. Jadi proses instalasi atau konfigurasi pada Arduino Nano sudah selesai. Ini bisa kita tutup. Berikutnya kita jalankan ini yang AVR Miner. Ya, AVR Miner. Oke, kita tunggu. Biasanya kita akan diminta untuk memasukkan username. Nah, username saya tadi Hore. Kemudian kita diminta untuk mining key. Ini sebenarnya bisa bebas. Jadi kita enter aja. Kemudian kita diminta untuk memasukkan portnya. Punya kita itu tadi ada di COM6. Ya. Ini ada beberapa yang terpasang, cuman saya akan menggunakan COM6 karena itu port yang dipakai oleh Arduino Nano tadi. COM6. Apakah ingin nambah board? Tidak. Apakah ingin menamakan? Kita namain aja. Misalkan worker 1 misalkan ya. Kemudian kita diminta untuk donation, ya nggak usah aja deh. Nggak usah. Oke, ini sudah proses mining. Diminta untuk mining key. Saya coba masukin key. Saya nggak paham ini baru ya. Ya, saya masukin key 1 aja. Oke, prosesnya seperti ini. Oke, ini proses mining sedang berlangsung. Ya.
Ini ada 1, 2, dan seterusnya. Sekian 260 hash untuk Arduino Nano. Jadi coba kita kembali ke web. Nah ini, di sini sudah terdeteksi ya, worker 1 namanya. Nah, per hari ini akan mendapatkan 0,11 ya, 0,11 duko. Ini baru satu, kalau misalkan banyak nanti mungkin ada 10 Arduino Nano, ya tinggal dikalikan aja nih. Kalau 10 nanti akan dapat 1,1 sekian. Pertanyaannya, apakah koin ini akan membuat kita jadi sultan? Tidak tahu, karena koin ini masih kecil ya, masih kecil banget. Baik teman-teman, proses instalasi dan proses pemasangan miner sudah berlangsung dan proses mining sedang terjadi. Jadi sampai di sini ini sudah selesai, ini kita tinggal biarkan aja. Cuman karena komputer kita harus terhubung ke Arduino Nano dan terhubung ke server, maka komputer ini harus nyala terus. Nah, agar lebih hemat listrik, maka kita bisa gunakan alternatif lain sebenarnya, tidak pakai Arduino Nano. Kalaupun mau pakai itu, kita gunakan Raspberry sebagai pengganti PC ini. Dan kalau misalkan ingin lebih hemat listrik lagi, kita bisa langsung menggunakan ESP32 ya. Kita bisa langsung menggunakan ESP, jadi tidak ada PC atau Raspberry yang menggunakan listrik berlebih. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga menghibur dan sampai ketemu lagi di next project. Jangan lupa subscribe.